Yo yo yo, kembali lagi di Stel Jago Bola. Karena bola adalah teman, seperti kata Subasa. Oke, hari ini orang mau bahas pertandingan yang sebenarnya sudah lewat Indonesia. Namun, orang tahu bersama Indonesia ini DP euforia masih ada sampai sekarang. Sama Dan memang lama ini karena memang Indonesia lagi berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, terus bahas dari pertandingan antara Australia melawan Indonesia. Singkat Jurek. Sujo. Ah. Nah, atau gabung Jo yang Bahrain. Kalau nampak Australia memang bisa ya. inti main bisa ya. Karena terlalu terbuka, paling enteng. Jadi Clifford strategi paling penting memang. Paling enteng. Dong kira ini Australia nggak langgaran Piala Dunia. Dong kira ini Australia Laos. Jadi dong bermain terbuka. Ini tuh, dia tahu kan Clifford pernah main di Piala Dunia. Dianggap dia masih. Dia kira ini memang mungkin secara pemain, orang ya kalau mau pikir Oke lah. main di Eropa tuh Indonesia timnas Masih oke lah cuma soalnya. ya secara chemistry kan orang belum terbentuk beberapa hari, jadi kok langsung paksa bermain menyerang, kok melawan Australia lagi. Beda kok kalau cuma melawan Laos atau Kamboja, Australia. Australia. Jadi harusnya ini bermain lebih hati-hati aja. Akhirnya 5-1, beruntung. Habis itu Indonesia untung Iya. dengan strategi yang 180 derajat. Pas lawan Australia aneh. Langsung Bahrain, So boleh lah. sudah apa? Oke lah. So lebih apa ya? Lebih bagus no. Dari Dan so lebih apa gimana? So tidak terlalu bermain terbuka dan. pas lawan Australia kan. Australia kan orang memang menyerang. Legal di PBX so kalau semain itu Australia gol kan di luar yang gol apa ya? Di luar gol apa? Cornell. Iya. Yang gol kedua kan yang memang sudah banyak sekali tuh back. Dia tasan diri aja gitu. Jadi kalau pas melawan Bahrain memang sebenarnya sebagai itu strategi ya nggak usah mau terlalu kocak-kocik. Akhirnya di pelasti sama yang melawan Australia kan orang bermain lebih banyak main long ball. Dapat bola langsung ke muka, lebih bagus tuh malam cukup Bahrain. Orang tunggu karena Bahrain juga kebetulan cuma bermain crossing. Nah, Indonesia dapat bola ding, DP bagus sih ini dorong PB soal Rizky Ridho dong, terbantu oleh Rizky Ridho, luar biasa. Jadi bagus. Jadi bagus, jadi disiplin. Jadi pas orang dapat bola, orang langsung umpan ke muka, mengandalkan orang ini Romeni kan laju deh. Romeni, Marcelino, Mangun, itu kan punya speed. Jadi akhirnya buktinya main gol pertama, Tom Haye tak tunggu lama-lama langsung ke muka, langsung tak cuma 3 sentuhan sudah gol. Betul. Dengan ya itu kan tuh mungkin karena masih pertama tuh melawan Australia itu Clifford masih baca-baca ya. Pandang enteng dengan ketuk dia baca situasi. Biar sejak dia tidak memperhitungkan ini Australia. Cuma boleh ini tuh bagi pada orang. Dia tahu Australia berkualitas itu bagaimana. Dia tahu tim sesuai dengan keinginan. Tak boleh sekala. Blunder. Sekala Australia. Australia itu kan ya masih jauh lah di Indonesia. Indonesia biar soal naturalisasi belum tentu langsung selevel dengan Australia. Beda, masih jauh. Sekalipun Australia ganti pelatih, tetap beda. Karena dorong budaya di sana kan sudah bagus di sepak bola atur sama. Dan kutip apa ini DP perubahan pemain di pas melawan Bahrain. Nah ada ini pemain Pelupesi. Pelupesi ini Kambuaya. Kambuaya lagi pas masuk lu langsung hampir kasih assist tuh, cuma sayang nih Tijani SP adik langit. Sayang padahal boleh mau begitu ya Marcelino so promosi apa ya jadi kisah Ronaldo tuh. Jadi sebenarnya boleh menguntung banyak. Ini PPC sebenarnya sangat baku masuk kalau bilang dengan ini Tom Haye main di tengah atau permainan enggak. Salah satu gelandang bertahan yang sebenarnya Indonesia cari-cari model PPC. Berarti timnas ini memang tinggal perlu
banyak. Mau bilang banyak latihan, semua pemain-pemain sudah jago. So tahu mungkin mau beradaptasi dengan Beradaptasi taktik Clifford. Bukan Clifford. Alex Pastor. Pastor pe taktik kok ini. Ini aja lihat Clifford pe gaya, dia pe ekspresi. Alex Kalau Pastor yang ada. Mana sini gitu. Nah, Clifford betul. semua 5, 4, 3, 1. nice. Nah, dia memang dia ikut timnas, mulai timnas masuk di lapangan, mau minum, tuh timnas mau Masuk latihan, mereka tahu semua, mereka tahu DP cerita. Nah, baru berikut melawan Cina. Yang Jepang. Gimana, Durek? Kalau Cina sih pas terasa boleh untung. 80% boleh untung. Mark kalau mau lihat lawan itu lalu dengan Cina kan kalah. Ah, Maka tuh beda pelatih, itu beda pelatih. karena waktu orang di Cina lalu, nih STY kan coba-coba pemain. Coba formasi. Jadi ini Asnawi kan mau bilang bagus juga enggak gimana kan? Masih jauh dibandingkan Dix yang apa dia ada pasang untuk Asnawi lalu. Iya. Lalu dia ada rotasi kok pemain waktu melawan Cina lalu, akhirnya menjadi blunder dan kalah. Nah kalau sekarang melawan Cina kan langsung pertama tuh kalau nanti bulan Juni kok nggak salah. Iya. Dan itu kompetisi di Eropa kan so habis. Ya, Jadi orang punya masa persiapan itu lebih banyak. lebih banyak. Orang mematangkan orang punya taktik dengan Clifford dengan Pastor dengan satu Lanzat. Lancar. Nah, lebih lama bulan Mei. Orang kan Mei so kelar Liga Eropa. Jadi masih ada jangka waktu kurang lebih 1 bulan. Orang mau menyesuaikan taktik ini Clifford dan Pastor. Oke. Jadi kalau melawan Cina boleh untung. Bukan boleh sih 80%. Tapi memang harus untung. Iya. Itu wajib. Supaya mau mengamankan 3-4 posisi 3-4. Posisi 3. Karena kalau draw apalagi kalah berat karena abis itu kan Jepang. Iya, susah. Nah, Pas Jepang ke kandang lah ya, jadi. biar mau bagaimana Jepang tetap menang. Jadi Jepang motor 17 belum tentu Belum bisa tentu juga. untung. Iya, betul. Karena memang Jepang DP level Iya, so beda. beda 2-3 tingkat dari Indonesia. jadi Cina optimis menang, Dengung wajib menang. Nah, kalau Indonesia draw wajib untung menang. kan, nah setidaknya kalau Indonesia draw, berharap jurang draw di Jepang sudah pasti lolos. Orang berharap ini Bahrain ini Cina kan kalah. Iya. Dorang tuh kalah 1 kali sudah Indonesia maju. Asalkan Indonesia untung ke Cina. Rupa Bahrain, juga kalau Cina kalah ke Indonesia sudah lolos. Maka kalau rupa Indonesia untung ke Cina, Bahrain kalah. Habis ini Bahrain lompat apa ini? So, Habis nanti saya bantar tuh. Oke. Kalau Bahrain kalah, Indonesia untung ke Cina, so pasti. Jadi melompat Jepang biar kurang turun pemain cadangan mati ya, sudah ada beban. Yang penting Orang mempersiapkan di ronde keempat. Iya. Lawan Jepang tinggal rotasi pemain supaya tak cedera tuh pemain inti. Jadi masuk ronde keempat. Ini kamu tanya, kalau misalnya Indonesia kalah ke Cina, bagaimana? Kalau Indonesia kalah, Nggak lulus sih kalau kita. bagaimana? Maksudnya, nggak so tahu tuh, orang pe masyarakat bukan cuma mania brutal kalau jadi dukung timnas Indonesia. Contohnya tuh baru-baru lawan Bahrain, sampai Bahrain pe lagu kebangsaan orang bawa kan, bayangkan lebih brutal, lebih maniak nih timnas, tuh fans timnas Indonesia. Kalau misalnya ini kalau Indonesia kalah, apa yang mesti Clifford mesti pecat atau misalnya kasih kesempatan bagaimana? Maksudnya kalau Misalnya kalah kan? Kalau kalah kan peluang lulus hampir di bawah 5%. Iya. Karena Cina sudah nggak poin di Indonesia. Apakah Indonesia boleh mau Sekali ke Jepang. kalah ke Jepang? Mustahil untuk saat ini, mustahil. 99% kalah tuh. Jadi ya kalau Cina juara penuh atau Bahrain juara atau misalnya Bahrain kalah ada Cina. Kalau Cina bisa ya draw dengan Bahrain setelah orang terakhir mengalami Bahrain. Sudah tersingkir Indonesia. Kalau sudah tersingkir mau bikin apa? Aku Itu kalau saya Indonesia sudah tersingkir, apa yang mesti mau berubah ini kalau menurutnya? Evaluasi Pelatih kah atau ganti pemain kah atau mesti naturalisasi semua? Karena yang bertanggung jawab ganti STY Clifford kan ini ketua PSSI. Sampai ketua PSSI mesti evaluasi. Karena kalau misalnya itu kan segala sesuatu kan boleh terjadi, boleh untung, boleh lolos. Karena STY sudah bilang, orang ini boleh mau lulus ronde ke 4 Piala Dunia. Dia nak bilang mau lulus langsung.
SD Iya. itu. Itu Dia bilang, SMP orang boleh mau target. lulus peringkat masuk 3 di AMPA, man kalau sampai lulus itu kan target. Entah kalaupun di round AMPA nanti misalnya enggak kalah nih. Setidaknya orang sampai round AMPA, so lumayan. Itu masih target Pak Clifford itu. Atau target lolos kali. Kalau Clifford sebenarnya kan orang bilang ya setahun drop Australia mar. Orang kan ikut target pertama sih, no? Sebenarnya SD bilang ikut jo masuk ronde keempat, masuk playoff. Pencapaian tinggi sekali itu Fortuna. Boleh. Karena kalau mau lihat langsung sama ronde apa ini, sama ronde apa, udah awal-awalnya tidak gampang. Qatar, baru Uni Emirat UAE, Emirat Arab, gitu. Tim-tim yang Baru kuat Irak, juga kuat. Irak, Oman, dan mungkin Yordania. Jadi masih ada lima. Kalau Uzbek, kalau di grup sebelah kan Iran lolos tuh. Uzbekistan kurang mau tambah sedikit poin lolos. Lolos otomatis. Yang Korea yang di grup B, grup itu. Yang Korea yang orang kurang mau tambah draw 1 kali lolos. Itu lolos itu. Korea lolos otomatis. Yang baru lolos ini. Oh, Kalau dorang itu yang peringkat 2-3 AMPA yang masih baku ambil. Ada apa tuh Palestina, no? Cuma dorang poin baru 6. Kita lihat tadi baru 6. Sementara yang peringkat AMPA peringkat 10, poin 10. Poin 10. Oh, Jadi DP lawan ini Timur Tengah yang bisa jadi calon lawan. Kalau mungkin baku paling Oman atau Oman sih masih boleh beruntung. Tapi kalau ini Yordania, Irak, di Qatar tuh. Dorang selalu main di Piala Dunia kan? Orang itu kan pernah. Sebenarnya Uni Emirat Arab, pernah. Dorang pernah main. Cuma ini apa yang Uzbekistan malah belum pernah. Langsung lolos dorang. Dorang mirip-mirip Indonesia sekarang. Udah sepak bola dan naik-naik. Dorang tuh di Asia aja untung. Cuma tidak pernah masuk filmnya terlihat. Baru ini buat sepatolo ini Uzbekistan masuk. Jadi kalau mau ada itu cuma Oman sih yang paling realistis boleh untung. Cuma kan kalau ronde AMPA, mau saya yang peringkat 1 dari 3 grup dari tiga grup 3 negara. Semua cari ke juara yang mau masuk. 2 grup. 2 grup masing-masing 6 negara, 3 dan. Semua cari DP peringkat 1, DP yang mau peringkat 2 baru bagi playoff lagi. Mau ada playoff antara peringkat 2 sampai yang untung dorang masuk di playoff mau baku menghadang dari Afrika, dari negara-negara dari Oceania, dari wilayah lain. Pomo dari 2 dari itu dah. Panjang sebenarnya Panjang. Perjalanan kah? Panjang. Mark, ini terang Indonesia. Kalaupun dia lolos ya masih panjang DP perjalanan. Kemudian episode sekarang nggak yakin mau sampai main di Piala Dunia untuk yang sekarang ini. Realistis belum. Ya. Realistis. Kita sih memang belum. Masih banyak yang mesti perbaiki. Kalau mau strategi pelatih 2030 boleh. Nah kalau untuk tahun ini 2026 tahun depan sebenarnya kalau karena orang jalan satu-satunya sebenarnya orang datang grup Australia. itu dia peluang lebih besar langsung otomatis kan. Kalau datang grup Australia boleh karena untuk ke Bahrain untuk Cina sambil berharap Australia tapalis itu Indonesia enak kan ada peluang. Iya betul. Cuma ketika kalah Australia sudah dia peluang cuma peringkat 3 di AMPA. Susah mulus. Kecuali Australia memang soe. Boleh ada sebenarnya Indonesia ada peluang masuk peringkat 2. Cuma ini kalau pemain yang masih boleh mau tambah ini squad naturalisasi apa? Ada kan ini Miliano, Jonathan. Menurut Nera masih mau tambah di sektor mana ini? Penyerang kah, gelandang atau kalau kiper kan aman sebenarnya. Kiper sebenarnya bagus. B. Kita sih bagus kalau back asalkan ya, cuma yang mau cari itu dong permainan sebenarnya. Karena kalau dari striker ini Romini bagus. Ada jawaban dari kartu as sebenarnya dari sebenarnya di kartu as jawaban striker dan ini Romini. Ini Ort Mangun juga kan lumayan. Cuma walaupun dia pemain kalau mau bilang di Eropa grade C atau D. Ini Ort Mangun dia bagus juga tuh kalau ada memang sayap yang
dong sayap sih kalau kita cari sayap yang Winger, winger. bagus. Winger masih mau di menurut Bung Reki mesti tambah winger lagi timnas Indonesia Cuma dengan kalau ini dengar-dengar ada tuh gelandang sih so mantap kalau kita kurang mau cari pelapis. oh pelapis yang nada Bapak ini kan ada tuh Iya. orang naturalisasi ini Miliano kurang membantu kata Jonathan. tunggu DP berkas-berkas. Ada pemain yang jago ini satu. Miliano yang dia apa kan? Dia kok masih muda. Masih muda. Ada Mungkin satu. ini Miliano dalam pada fotokopi KTP, SKCK, tuh Masih kartu masuk keluarga. berkas. Iya, dia masih ada urus cicapil, jadi sabar. Karena sudah tahu tuh, Blanko katanya. betul. Dia cari-cari apa lagi? Apa itu? Meterai elektronik. Sudah tahu meterai elektronik di Konoha kan setengah mati dia cari. Jadi mungkin itu dia kendala sampai lama di proses naturalisasi. Baru Ada satu pemain yang bagus, main Ajax, cuma dia apa harus pinjam di apa Pitchwell, dia quiet Tristan, oh bagus, main Oh. muda, Oh, dia main Ajax, cuma dia kasih pinjam satu tim dengan Rangers, oh iya. ini Guijer, Tristan Guijer, dia kok pemain muda, Ah, itu oke. pas cocok dia mau jadi pelapis Pak Kevin Dix, Oh iya, supaya lebih matang untuk tuh supaya kan dari generasi Ah. lagi dari ini pemain-pemain diaspora itu, Kevin Dix cedera atau apa mesti ada yang cover DP kualitas nggak jauh dah. Oke, jadi timnas mudah-mudahan timnas itu orang harapan lolos. Sejauh mana dia mau sampai di mana timnas Indonesia, ya pasti itu yang terbaik for timnas karena ya realistis juga pelatih baru, pemain-pemain yang belum ada waktu mau adaptasi dengan DP strategi. Cuma ya itulah tim-tim atau negara timnas yang baru mau berkembang ya begitu. Trompe harapan mau langsung lolos Piala Dunia ya realistis dulu, ya, realistis dulu. Nggak usah yang terlalu yang tinggi. penting so kalau kita masih ronde ampunya so jago. So, lumayan lah. Oke. Itu dong timnas. Oke, jadi itu sudah ada. Itu kan yang paling penting ya. Tinggal mau kasih kompak nih timnas. Pelatih dan pemain P. Hasilnya pemain P koneksi. Strategi, Taktik. gaya bermain. Gitu. Dengan teman-teman jangan lupa kalau orang nonton bareng timnas Indonesia dengan sudah lama ini mau bermain lagi tim-tim Eropa. Ada Champions League, ada Liga-Liga. Kalau orang bawa ini pakai Manguni. Nyamuk pasti KO karena Manguni terbukti ampuh memberantas nyamuk-nyamuk nakal termasuk nyamuk demam berdarah. Manguni mantap.